Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terekam kamera pada kedalaman 50 meter dalam posisi terbalik. Gudang pengepakan sarang burung walet di Surabaya terbakar, seorang karyawan pingsan. Di tengah cuaca buruk dan gelombang laut tinggi, warga pesisir selatan di Jember melaksanakan tradisi petik laut. Ya, kita awali informasi pertama, bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di dasar laut perairan Selat Bali akhirnya berhasil terekam secara visual dengan jelas dalam operasi bawah air. Kapal berada pada kedalaman 49 hingga 50 meter dalam posisi terbalik. Visual KMP Tunu Pratama Jaya terekam oleh kamera bawah air yang diterjunkan KRI Spika di Selat Bali. Menggunakan peralatan canggih, kamera bawah air milik KRI bernomor lambung 934 itu lebih tahan terhadap kekuatan arus laut. Setelah 4 kali percobaan, visual bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali akhirnya terekam jelas oleh kamera bawah air. Kapal dalam posisi terbalik di kedalaman 49 hingga 50 meter. Perkembangan terbaru, posisi bangkai kapal berada pada jarak 3,6 km dari kabel bawah laut PLN. Dengan posisi terbalik, diduga kuat korban yang belum ditemukan terjebak di dalam bangkai kapal, termasuk nahkoda yang belum ditemukan. Rekaman visual posisi kapal menjadi pertimbangan operasi SAR selanjutnya. Sementara KNKT merekomendasikan upaya pengangkatan bangkai kapal untuk penyelidikan lebih lanjut. Meski demikian, upaya ini memerlukan pertimbangan matang, mengingat arus laut Selat Bali yang kuat. Hasil yang lebih signifikan adalah dengan kita melihat nama, kemudian bagian bawah yang identik dengan KMP Tunu Pratama Jaya. Itu kemarin terdeteksi kapal apa Anda? KRI? Kemarin KRI Spika, yang onboard di atasnya adalah tim bawah air dari Dislambair Kormada 2. Sehingga kita kolaborasi, tim dari Pusit Rosal dengan tim dari Kormada 2 untuk mendeteksi itu. Terus langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Deputi Operasi, bahwa ini akan dilaksanakan yang pertama perambuan di area di situ untuk keamanan navigasi maupun keamanan pelayaran yang di Selat Bali. Dan yang kedua akan dilaksanakan operasi salvage yang akan dilaksanakan oleh Kemenhub dalam hal ini KPLB. Kita akan mempelajari dari hasil foto bawah laut dengan visual, ya, bukan dengan side scan sonar, ataupun kalau side scan sonar itu di ROV kita ada side scan sonar, ada magneto, ada ULB finder, ULB itu underwater locator beacon, itu untuk biasanya di black box ada pinkernya, bunyi ping ping ping, nanti kita cari di mana lokasinya. Dan ada 3 kamera, kiri kanan dan depan. Nah, memang untuk kelanjutan investigasi kerangka kapal itu sangat penting, apalagi kalau bisa diangkat juga hal itu akan sangat memudahkan kami untuk bisa mempelajari kondisi kapal sebelum mengalami kecelakaan. Dari 65 orang dalam data manifest KMP Tunu Pratama Jaya hingga operasi SAR hari ke-12, ditemukan 30 orang selamat, 18 meninggal, dan 17 lainnya masih dalam pencarian. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat korban kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali tiba di rumah duka di Pasuruan. Sebelumnya jasad korban ditemukan di perairan Sembulungan, Muncar, Banyuwangi. Jenazah yang mengapung di perairan laut
Sembulungan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jumat pagi berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Korban teridentifikasi bernama Mukhlason, usia 50 tahun, warga desa Brambang, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan. Sabtu siang jenazah Mukhlason diberangkatkan dari RSUD Blambangan, Banyuwangi menuju rumah duka di desa Brambang, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan. Sejumlah keluarga, kerabat, dan para petakziah tak kuasa menahan kesedihan saat mobil ambulan tiba di rumah duka. Usai disolatkan, jenazah kemudian dibawa ke pemakaman desa setempat. Menurut adik korban, Mukhlason ke Pulau Bali untuk mengantar mebel pesanan. Korban sempat berpamitan kepada ibunya dan meminta agar menjaga istri dan anak-anaknya. Selasa apa Senin gitu. Sebelum berangkat Iya. mungkin ada pesan-pesan apa? Enggak. Cuman sama ibu. Sama Ibu yang umur 87. Nggih. Nah, itu kan saya pesan sama anak-anak sama ibu saya gitu. Kenapa pesannya, Pak? Itu aja. Saya pesan sama istri saya. Titip. Oh, ke ibu. Iya. Maksudnya almarhum. Almarhum. Enggak ada itu. Sementara itu, Kepala Desa Brambang yang mendampingi keluarga korban di RSUD Blambangan, Banyuwangi mengatakan identitas korban diketahui melalui pakaian dan jam tangan yang dikenakannya. Kemarin ada penemuan mayat tadi yang tenggelam di itu ciri-cirinya dari pakaian, dari anaknya itu meyakinkan bahwa dia bapaknya gitu. Kapan itu, Pak? Dari segi pakaian, dari kaos, dari jam tangan gitu. Akhirnya saya konfirmasi bahwa dia yakin itu bapaknya. Kapan itu? Kemarin sore. Kemarin sore. Baru kemarin sore maksudnya diketahui. Rabu 2 Juli 2025, Mukhlason berangkat ke Singaraja, Bali membawa pesanan mebel bersama temannya sekaligus pengemudi pick-up bernama Muhammad Sakur, warga Kota Pasuruan yang sampai saat ini belum ditemukan. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Ya, setelah teridentifikasi warga negara Malaysia yang menjadi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga di RSUD Blambangan, Banyuwangi. Keluarga Fauzi bin Awang, warga Malaysia yang jadi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, tiba di RSUD Blambangan, Banyuwangi. Mantan istri dan anak kandung korban asal Malaysia ini tak bisa membendung air matanya saat menerima surat penyerahan jenazah dari kepolisian. Syifa, anak perempuan korban yang datang dari Malaysia, tak menyangka jika ayahnya menjadi salah satu korban tenggelamnya kapal di Selat Bali. Sementara itu, Yatini, istri korban mengatakan ia sudah sepekan lebih menunggu kabar di posko informasi ASDP Ketapang. Ternyata suaminya yang tak masuk daftar manifest kapal ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah Fauzi bin Awang merupakan mantan polisi di Raja Malaysia. Ditemukan nelayan di perairan Jemberana, Bali. Usai teridentifikasi pada Kamis malam lalu, jenazah korban tak langsung dimakamkan karena menunggu kedatangan mantan istri dan anak kandung korban dari Malaysia. Pada prinsipnya, dikatakan oleh Kemenlu atas nama Bapak Yosi menyampaikan bahwa kedubes tidak ada masalah, tidak ada problem terkait dengan pemakaman karena pada dasarnya pemakaman di Banyuwangi juga berdasarkan wasiat dari almarhum kepada keluarga yang ada di Malaysia dan juga tadi keluarga yang dari Malaysia, ibu dan putrinya juga membuat pernyataan bahwa almarhum bersedia almarhum bisa dimakamkan di Dusun Lidah di Gambiran di wilayah Banyuwangi. Jadi tadi sekitar 18.30 jenazah kita berangkatkan dengan pengawalan dari Satwal Lalu Lintas Polresta Banyuwangi menuju ke masjid di daerah Madani untuk disolatkan kemudian dimakamkan di pemakaman di Dusun Lidah Gambiran.
Usai disolatkan, jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di Desa Lidah, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Pemakaman warga negara asing di Indonesia ini telah mendapat izin dari pihak Kemenlu karena atas permintaan korban sendiri berdasarkan surat wasiat yang pernah ditulis korban semasa hidupnya. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi.